Dunia kita ini kadang-kadang terasa dingin banget ya kan? Kepedulian kayaknya makin menipis, dan muncullah satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita tetap bisa jadi sumber kehangatan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa capek banget berbuat baik? Udah usaha jadi orang baik, sebarin hal-hal positif. Tapi hasilnya kok kayaknya sia-sia gitu. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang berubah. Nah, rasanya tuh mungkin kayak gini ya. Usaha kita buat baik, entah itu di kantor yang penuh sikut-sikutan, di antara tetangga yang cuek aja, atau bahkan di komunitas yang isinya malah ngejudge, rasanya tuh kayak naburin garam ke lautan. Kecil banget. Dan kayaknya langsung hilang aja gitu, nggak ada bekasnya sama sekali. Atau bayangin deh skenario lain, kita ini coba jadi lilin kecil yang nyala, tapi angin kekecewaan di sekeliling kita itu kenceng banget. Apinya goyang-goyang, makin redup. Dan yang paling bahaya nih, kita sendiri akhirnya malah jadi ikutan dingin, jadi apatis. Nah tapi, di tengah semua rasa lelah itu, ternyata ada loh satu pesan penting yang bisa jadi kompas buat kita. Pesan ini datang dari momen perpisahan Yesus, waktu dia ngasih semacam tanda pengenal yang unik banget buat semua orang yang mau jadi pengikutnya. Dan pesannya itu sederhana banget, tapi sekaligus radikal. Dunia bakal tahu kita ini muridnya bukan karena hal-hal hebat lainnya, tapi cuma dari satu hal ini, kalau kamu saling mengasihi. Cuma itu. Ini satu-satunya kartu identitas yang dia tetapkan. Coba deh, kita pikirin lagi. Yesus nggak bilang loh, dunia akan kenal kalian karena khotbah kalian keren, atau gedung gereja kalian megah, atau kalian bisa bikin banyak mujizat. Bukan itu tandanya. Cuma satu hal yang diulang-ulang terus, saling mengasihi. Sesimpel itu, tapi ya serumit itu juga. Nah, tentu aja ya, kasih yang dimaksud di sini itu bukan sekedar perasaan anget-anget sesaat yang gampang datang dan pergi. Bukan. Ini tuh sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang butuh pengorbanan. Kasih yang sejati itu, ternyata bukan soal mood. Nggak tergantung sama perasaan kita lagi seneng atau lagi enggak. Justru sebaliknya. Kasih ini lahir dari kesadaran yang dalam banget. Kesadaran kalau kita ini udah dikasihi duluan secara total lewat pengorbanan Kristus. Nah, itulah sumber kekuatannya. Dan begitu kita nyambung sama sumber itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ajaibnya, kita jadi punya kekuatan buat mengasihi, bahkan pas kita lagi nggak pengen mengasihi. Kita jadi rela berkorban waktu, tenaga, kita jadi mampu buat terus ngasih, terus melayani, tanpa mikirin dapat balasan apa-apa. Oke, teorinya udah jelas ya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus praktiknya gimana? Gimana caranya kita bawa konsep yang gede ini ke dalam tindakan kita sehari-hari? Dan inilah anehnya dunia kita sekarang. Kita hidup di zaman yang katanya paling pinter, semua informasi ada di genggaman, tapi kok hati kita rasanya makin tumpul ya? Ini tuh bukan krisis pengetahuan, tapi krisis kepedulian. Nah, di tengah kekosongan inilah panggilan untuk mengasihi jadi relevan dan mendesak banget. Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Jadi saksi kasih itu bukan soal bikin aksi-aksi besar biar viral, bukan, sama sekali bukan. Justru, semuanya itu dimulai dari langkah-langkah kecil tapi konsisten. Tindakan-tindakan sederhana yang mungkin gak bakal pernah diliput berita. Contohnya, bisa sesimpel ini loh, dengerin curhatan teman tanpa buru-buru ngejudge. Nawarin tumpangan ke orang yang butuh pas ada kesempatan. Atau, yang penting banget di zaman sekarang, nahan jari kita buat gak ngetik komentar jahat di medsos. Nah, tindakan-tindakan biasa kayak gini nih yang justru bikin kasih itu jadi nyata dan bisa dirasain sama orang lain. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, ujung-ujungnya kita sampai pada sebuah panggilan. Sebuah misi yang dikasih ke kita semua, satu persatu, dimanapun kita ada. Misi kita itu apa? Bukan buat ikutan beku di tengah dunia yang dingin ini. Justru kebalikannya, kita dipanggil buat jadi sumber kehangatan itu sendiri. Jadi kita bukan termometer yang cuma ngikutin suhu ruangan, tapi kita ini termostat yang ngatur suhunya. Jadi, yuk kita nyalain lagi api itu. Bukan karena orang lain pantas kita kasihi, bukan juga buat cari panggung, kita lakuin ini karena satu alasan yang paling mendasar. Karena mengasihi itu adalah identitas kita. Itu DNA kita sebagai pengikut Kristus. Itulah diri kita yang sebenarnya. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Bukan pertanyaan yang besar dan ribet kok, cuma pertanyaan kecil dan spesifik. Api kasih yang mana, sekecil apapun itu, yang bakal Anda nyalain hari ini? Terima kasih sudah menyimak.